salli wa sallim maulaya salli maulaya salli wa sallim ta'iman. Hai anak saleh dan saleha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Baik, terima kasih anak saleh dan saleha. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Yes. Baik. Nah, alhamdulillah sudah sehat dan sekarang kita akan bertemu kembali dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan pesan Bapak kepada kalian selalu sholat 5 waktu dan juga mengaji Al-Qur'annya. Dan alhamdulillah kemarin kalian sudah libur panjang sekali. Dan hari ini tidak terasa kita udah masuk ke pembelajaran semester 2, yaitu mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tetap semangat belajarnya, walaupun kita belajarnya daring, belajarnya online, Bapak pun sangat ingin sekali untuk pembelajaran kita offline. Tetapi mudah-mudahan kita doakan semoga keadaan kita semua baik, selalu jaga kesehatan, dan kita bisa berkumpul lagi di sekolah kita tercinta Fastabiqul Khairat. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita mulai dengan membaca basmalah. Nabda'u bi qiraati bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terima kasih. Pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti semester 1 kita udah selesai. Sekarang kita masuk ke semester 2, pelajaran 7, yaitu hati tentram dengan berperilaku baik. Salah satu contohnya ikhlas. Hati tentram dengan berperilaku baik, salah satu contohnya ikhlas. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, memahami perilaku ikhlas. Yang kedua, mencontohkan perilaku ikhlas. Jika kalian bisa memahami dan juga bisa mencontohkan perilaku ikhlas, itu tandanya tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai. Gitu ya, anak saleh dan saleha. Ikhlas artinya mengerjakan suatu kebaikan dengan memurnikan niat hanya untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak ulangi sekali lagi. Ikhlas artinya mengerjakan suatu kebaikan dengan memurnikan niat hanya untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh, ada anak-anak yang sedang melaksanakan sholat. Dan ketika dia melaksanakan ibadah sholat, di dalam hatinya tertanam keikhlasan. Pak, saya sholat Pak, saya ikhlas dalam beribadah. Nah, ketika kalian melakukannya dengan ikhlas, menjadi syarat diterimanya amal. Tetapi seandainya kalian, Pak, saya itu sebenarnya sholat hanya karena disuruh mama Pak, hanya karena disuruh Bapak. Sebenarnya saya tidak mau sholat. Nah, ketika kalian melakukannya tanpa ada rasa ikhlas, maka tidak akan diterima amal ibadah kalian. Gitu ya. Jadi yang pertama adalah ikhlas dalam beribadah. Yang kedua, ikhlas dalam belajar. Kalian harus ikhlas dalam belajar. Ketika kalian melakukan pembelajaran, baik itu di sekolah ataupun di rumah, kalian harus ikhlas. Karena niat yang baik menjadi awal perbuatan yang baik. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ibadah apapun itu dimulai dengan niat. Jadi kalau niat kalian udah bagus dalam belajar, insya Allah kalian akan mendapatkan manfaatnya dengan pembelajaran dan juga ilmu pengetahuan yang kalian dapatkan. Yang kedua adalah ikhlas dalam belajar. Yang ketiga, ikhlas dalam beramal. Ketika kalian melihat orang di sekeliling kalian, ada yang di bawah kalian dan membutuhkan bantuan kalian, kalian harus
memberikannya dengan ikhlas. Dan ketika kalian melakukan infak, sedekah, kebaikan kepada orang lain, itu harus didasari dengan perasaan ikhlas. Jangan sampai kalian bilang ke depan orangnya bahwa saya ini sebenarnya ngasih gak ikhlas, cuman karena supaya dilihat orang saja, Pak. Nah, ketika kalian melakukan itu, maka itu namanya tidak ikhlas. Dan itu tidak akan menjadi pahala bagi kalian. Nah, kalau misalnya kalian niatkan dalam hati kalian, ikhlas untuk berbagi kepada orang lain, Pak. Ikhlas dalam beramal, niat yang ikhlas akan mengantarkan perbuatan yang ikhlas pula. Yang ketiga adalah ikhlas dalam beramal. Yang keempat, ikhlas dalam bekerja. Ketika kalian melakukan pekerjaan apapun yang itu diminta tolong oleh orang tua kalian, guru kalian, keluarga kalian, kalian harus ikhlas dalam bekerja. Karena kemudian di sisi Allah tidak memandang kepada rupa dan harta. Tidak pernah Allah memandang kepada kalian apa itu ganteng, apa itu cantik, apa itu kaya, apa itu miskin, apa itu dia hitam, apakah dia putih, apakah dia hidungnya mancung, apakah dia hidungnya mancung ke dalam, apakah telinganya ada 2, lubang hidungnya ada 1, lubang hidungnya ada 2. Semua sama di mata Allah. Tapi yang beda kata Allah, yang membedakan adalah Allah itu melihat dari hati kalian. Dan juga amal ibadah kalian. Itu ya anak soleh dan soleha. Nah sekarang Bapak punya gambar. Silahkan kalian lihat baik-baik. Ada gambar 1, ada gambar 2. Gambar yang pertama kita baca. Lihat ada duri di tengah jalan. Mari kita buang. Bilang temannya, tidak usah. Biar ada orang lain menginjaknya. Gambar yang kedua. Lihat ada duri di tengah jalan. Mari kita buang. Kata temannya, iya betul, kita buang saja agar orang tidak terinjak. Agar tidak terinjak orang. Nah sekarang, mana yang menunjukkan ikhlas? Gambar pertama? Gambar kedua? Ayo ada yang bisa jawab? Anak soleh dan soleha? Kelas 3 Muslim, 3 Nasai, 3 Bukhari, 3 Tirmizi. Ada yang bisa jawab? Gambar pertama apa gambar kedua? Ya, bagus. Jawabannya adalah gambar yang kedua. Ini menunjukkan bahwa dia mempunyai sikap ikhlas. Karena dia ingin membuang sebuah duri di tengah jalan yang nanti bisa membahayakan orang lain. Baik, anak soleh dan soleha. Bapak, di dalam ayat Al-Quran dijelaskan Quran surah Al-Bayyinah, ayat 5. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Bahwa kita di dalam agama menyembah Allah Subhanahu wa taala dan segala sesuatu halnya kita harus melaksanakannya dengan ikhlas. Karena itu semuanya ada salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca sama-sama semuanya. Sikapku. Aku selalu beramal dengan sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sama-sama. 1, 2, 3. Aku selalu beramal dengan sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih anak soleh dan soleha. Dan sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya. Dan semoga kalian menjadi anak yang soleh dan soleha. Pembelajaran kita hari ini berkah dan bermanfaat. Bapak akhiri, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.